Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita bacakan hari ini merupakan bagian dari khotbah Petrus di tengah-tengah jemaat Tuhan yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana dalam Kisah Para Rasul pasal 2 merupakan mula-mula adanya jemaat yang dipanggil oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka. Luar biasa, dengan momentum ini Roh Kudus menggerakkan banyak orang untuk dibaptis. Ada 3.000 orang yang dibaptis di Yerusalem. Dan luar biasanya Roh Kudus bekerja dan memimpin kehidupan mereka, sehingga dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dengan dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupannya, maka mereka bersemangat untuk melayani. Maka mereka memiliki kekuatan ekstra untuk memberitakan kabar baik Injil Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan bagi banyak bangsa-bangsa di sekitar mereka, khususnya untuk orang Yahudi itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berperan sangat besar dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, karena dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus kepada setiap murid dan setiap orang yang percaya kepadanya, itu merupakan satu tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan beserta dengan kita melalui Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus dimateraikan dan hidup di dalam kita. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan bersemangat dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan setiap pekerjaan, melakukan setiap yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, khususnya melakukan tugas tanggung jawab kita, yaitu memberitakan kabar baik Injil Tuhan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan pola hidup kita, sehingga menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus membimbing kita, dan dengan adanya Roh Kudus di dalam kita, Dia jugalah yang bersuara melalui mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita yang telah berseru bersama dengan kekuatan Roh Kudus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Dia akan diselamatkan. Seperti di ayat 21 hari ini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita sebagai orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita sejak baptisan diberikan kepada kita. Ya, baptisan itu merupakan tanda kita umat Allah, kita tanda anak-anak Tuhan, dan kita diberikan materai Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga hidup kita hendaknya dipimpin oleh Roh Kudus yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Apabila Roh Kudus ada di dalam kita, maka pasti kita melakukan kehendaknya. Tidak mungkin kita melawan kehendaknya. Tidak mungkin kita akan berseberangan ataupun melawan apa yang Tuhan kehendaki, karena Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita menjalani hari-hari dan kehidupan kita, menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menjauhkan diri dari praktik-praktik kejahatan di tengah-tengah dunia ini, dan biarlah kita sangat rindu untuk bergabung dalam persekutuan dan komunitas orang-orang percaya, sehingga iman kita bertumbuh, sehingga iman kita berkembang, sehingga iman kita dapat kita aplikasikan menjadi buah yang baik di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang menikmati buah daripada kehadiran Roh Kudus dalam diri kita yang penuh kasih, penuh damai, kesabaran, penguasaan diri. Itu hendaknya kita tunjukkan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, mari bersama di dalam kekuatan dan kasih Tuhan kita melangkah dengan pasti bersama dengan Kristus, melakukan kehendaknya setiap hari, dan yakinlah Roh Kudus akan memberikan kekuatan ekstra bagi kita, memberikan penghiburan kepada kita ketika kita susah dan ketika kita berduka, dan Roh Kudus akan membela kita dengan memberikan hikmat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami, barang siapa berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan seruan ini bukanlah berasal daripada kedagingan kami, namun seturut dengan pimpinan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, sehingga kami sanggup memahami, mengimani, dan berkata, Yesus adalah Tuhan, maka selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Roh Kudus selalu menyertai kami sepanjang hari dan kehidupan kami. Kiranya mulai pagi hari ini Roh Kudus-Mu memenuhi kami, sehingga kami berhikmat di tengah-tengah dunia ini dalam pekerjaan, usaha, masyarakat, dan di tengah-tengah keluarga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bertemu kembali dalam renungan-renungan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.